Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang menggambar perspektif benda kubistis dan benda silindris. Bagaimana kelanjutan materi ini? Ikuti terus video berikut ini. Di video sebelumnya, saya sudah mengulas bagaimana teknik menggambar perspektif benda kubistis secara khusus dan juga bagaimana teknik menggambar perspektif benda silindris secara khusus juga. Nah, kali ini bagaimana menggambar keduanya secara kombinasi. Seandainya saya mempunyai sebuah objek seperti ini ya, seperti gambar proyeksi seperti ini, yang menyerupai trapesium ya, yang di dalamnya ada lingkarannya. Nah, caranya bagaimana? Langkah yang paling awal adalah menentukan tempat-tempatnya dulu. Jadi di antaranya adalah garis gambar atau PPL, kemudian garis horizon dan garis tanah. Kita lengkapi ya. Di gambar yang tampak atas ini digambar ulang dengan ukuran yang sesungguhnya. Kita lengkapi ya. Nah, ini SP-nya adalah titik mata. Misalnya ada diketahui di sini ya. Kita lengkapi. Kemudian titik lenyapnya ya. Titik lenyap kiri atau VL. Kemudian titik lenyap yang sebelah kanan atau VR. Ya, ini diketahui kemiringan sudutnya adalah 60 derajat dan 30 derajat. Ya, sesuai dengan kemiringan benda tersebut. Langkah berikutnya, nah, kita tarik garis yang menyentuh di PPL dari objek tersebut. Karena ini fungsinya untuk menentukan titik awal dulu ya. Jadi biar lebih mudah kita cari titik yang menyentuh di PPL. Maksudnya adalah titik dari objek tersebut. Nah, kemudian ada di sini. Kenapa saya ngambil dua? Karena tujuan awal adalah menentukan titik A dulu. Karena titik A tidak menempel di PPL, sehingga harus dicarikan garis bantu. Ya. Kemudian, langkah berikutnya adalah nah, dari titik yang di GL, ya, ini dihubungkan ke VL, tetapi ini dilebih untuk menentukan titik A ya, karena titik A ini di bawah PPL sehingga hasilnya juga nanti di bawah GL. Oke, kita ikuti titik A-nya. Nah, ketemu di situ. Ini adalah merupakan titik A yang ini ya. Sekarang sudah menjadi titik awal atau titik yang digunakan sebagai dasar untuk langkah-langkah berikutnya. Kemudian kita cari objek lain. Kita perspektifkan objek yang lain biar ketemu alasnya ya. Karena yang ketemu ini kan baru satu titik. Nah, setelah ditarik dari SP menuju titik objek ini, kemudian seperti biasanya ya, yang memotong di PPL ini ditarik tegak lurus sampai ke batas perspektif ini. Nah, kemudian titiknya dihubungkan ke titik lenyap yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita cari titik yang lain ya. Kalau yang di kiri sudah, sekarang gantian yang sebelah kanan. Caranya sama, titik potongnya ditarik tegak lurus dan dihubungkan ke titik lenyap juga. Nah, sekarang ketemulah sisi alasnya ya. Ya, ini yang seberang sana di
garis putus-putus. Nah, kalau udah ketemu alas, kita cari tingginya. Caranya bagaimana? Kita ambil salah satu dari dua garis awal tadi ya, yang garis bendanya, yang garis benda asli, yang menempel di PPL ya, sehingga itu bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tinggi objek tersebut. Ya, misalnya kita ambil ini. Kita ukur sesuai dengan ukuran yang diketahui. Yang pertama adalah 1 cm, kemudian 5 cm, dan 1 cm lagi. Ya, kita mulai dari ukuran yang paling bawah ya. Nah, ini yang saya beri warna beda ya. Yang biru ini setinggi 1 cm. Ya. Kemudian dihubungkan ke VR dan diperpanjang sampai ke atasnya A atau ke atasnya sudut ini atau pojokan dari objek ini. Berikutnya ketinggian yang kedua. Ini adalah yang 5 cm. Ya. Sama caranya ditarik menuju ke titik lenyap. Oke, sampai tingginya A ini tadi. Kemudian kita lanjutkan ke ukuran yang atasnya, yang ini ya, yang ada di sini. Jadi 151 gitu kan, sudah 15, kemudian 1. Nah, ini udah kita buat ukuran-ukurannya. Kemudian sudut objek ini ditarik ke atas sampai ke garis ukur yang paling atas. Nah, saat ini udah ketemu ketinggiannya. Kemudian kita hubungkan ujungnya ya ke titik lenyap yang sebelah kiri. Yang lainnya juga ya. Kemudian kita cari perspektif yang lainnya. Kita misalnya ngambil yang ini ya. Kemudian seperti biasanya ditarik ke bawah tegak lurus sampai menuju ke batas objek ini tadi. Nah, ketemulah sisi-sisi dasar yang tampak dari depan ya. Kita lihat ya. Jadi yang A ini adalah yang sini ya, yang bawah. Kemudian yang atas, batas atas adalah garis kedua yang berukuran ini yang sudah kita ukur tadi ya. Kemudian yang sini menyesuaikan. Ya, setelah ini ditarik, ada titik temu, ada garis. Oke, kita lanjut. Kemudian kita cari yang sisi belakangnya dengan cara menarik batas yang sisi belakang. Ya, yang lainnya kita tarik juga. Nah, ini yang sisi luarnya udah ketemu. Jadi yang belakang sisi luar udah ketemu, kita lanjut dengan sisi yang belakang. Karena itu nanti terhalang, kita garis putus-putus. Ya. Ini sebuah trapesiumnya udah ketemu ya, tinggal yang lingkaran ini. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa lingkaran ini sebagian masuk ke area trapesium, sebagian menonjol. Ya, kita ingat bahwa lingkaran itu bisa disiasati dengan bantuan kotak juga ya, sehingga nanti akan lebih mudah untuk mengerjakannya.
Berikutnya adalah kita mencari objek yang satunya atau yang berbentuk lingkaran ini, ya, yang di bagian yang luar dulu atau yang menonjol. Caranya bagaimana? Kita cari gambar yang tampak atas ini, ya, kita tarik. Ini kan ada kotak yang di luar ini, kita cari gambar perspektifnya. Caranya, nah, ini ada garis yang atau titik yang menempel di PPL, ya, kita tarik seperti yang sebelumnya ini, ya. Kemudian dihubungkan ke PR atau ke titik lenyap yang sebelah kanan, ya. Jadi kita mengikuti objek ini. Kemudian nah, kita mencari ujungnya ini, nah, dengan cara ditarik ke SP, ya, menuju sudut ini. Kemudian setelah nyentuh PPL, kita tarik menuju ujung garis ini sehingga saling ketemu. Nah, kita hubungkan. Kemudian berikutnya kita cari sisi yang lainnya atau titik yang lainnya. Yang satunya yang sebelah kiri udah ketemu, kita gantian menarik yang titik kanan. Kemudian ini ditarik tegak lurus sampai ke batas objek perspektif ini yang ada di bawah ini, ya. Kemudian dihubungkan ke titik lenyap sebelah kiri. Nah, kemudian untuk mencari area lingkaran yang menempel yang di sini, kita buat garis bantu yang ini, ya, yang warna merah muda ini. Jadi untuk memudahkan mencari atau meletakkan objek yang ada pas di tengah ini atau yang nempel ini, kita beri warna berbeda. Nah, yang satunya ini. Kemudian, nah, kita tandai. Ini bukan objeknya, tapi sebuah tanda saja bahwa nanti lingkaran yang ada di sini, tempatnya adalah di sini. Ini untuk memudahkan saja, ini saya tandai dengan warna lain. Sekali lagi, ini bukan objeknya, tapi masih dalam garis bantu. Kemudian, untuk menentukan yang sisi luar atau yang menonjol ini, kita tarik garis dari VL atau dari titik lenyap sebelah kiri melewati ujung ini tadi, ya, ujung kotak kuning sampai ke batas garis luar ini, ya. Kemudian diikuti yang lainnya, yang bawahnya juga. Nah, kemudian kalau udah ketemu, ini ada titik temu, ya, ada titik temu. Kemudian kita tandai juga. Nah, ini adalah tempat untuk membuat lingkaran yang di luar. Ini saya beri warna beda, ya, warna hijau ini. Kemudian sekarang mencari yang sisi dalam. Jadi lingkaran yang sisi dalam. Sehingga kita harus menarik objek yang tampak atas ini. Jadi yang gambar lingkaran tadi yang tampak atas itu ditarik perspektifnya. Kita cari ini misalnya. Kemudian dari titik yang ada di PPL ditarik tegak lurus. Oke. Kemudian kita hubungkan ke PR, ya, untuk mencari yang sisi sebelah kanan. Nah, kita tandai. Nah, kita nggak perlu lagi menarik yang sisi kanan karena dari objek ini
objek yang sudah ketemu di satu sisi ini, setelah dihubungkan ke PR, kan ketemu titik potong yang atas ini. Yang bawah tinggal narik garis tegak lurus saja sampai ketemu ke objek yang sisi lainnya yang menuju ke VL. Sehingga kita tinggal menandai kotak yang akan dijadikan tempat untuk menggambar objek lingkaran tersebut. Berikutnya kita menentukan lingkarannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti cara-cara sebelumnya ya. Kita beri garis bantu, misalnya garis diagonalnya ya, sama garis tengahnya. Oke, jadi garis tengah yang tegak dan garis tengah yang mendatar. Dalam gambar perspektif ini, garis yang mendatar diarahkan menuju ke titik lenyap. Kemudian dibuat lingkarannya. Nanti kalau kalian menggambar di kertas bisa didetailkan lagi ya. Jadi ukurannya bisa dibuat lebih akurat. Kemudian setelah sisi luar sudah ketemu, berikutnya kita mencari sisi yang di belakangnya yang pas nempel di objek trapesium tersebut. Caranya sama, kita tarik diagonalnya, kita tarik garis tengahnya yang tegak lurus dan mendatar, kita buat lingkarannya. Nah, karena di dalam ini sebagian itu terhalang, maka yang terhalang itu dibuat putus-putus. Nah, seperti ini. Sehingga kesannya objek ini adalah benar-benar yang terhalang oleh objek di depannya. Nah, tinggal satu lagi yang objek yang menjorok atau lingkaran yang menjorok. Ya, caranya sama. Caranya menarik diagonal juga dan garis tengah yang tegak dan mendatar. Kemudian dibuat lingkarannya. Nah, ini karena berada di dalam, semuanya dibuat putus-putus. Nah, itulah langkah terakhir, kita tinggal menghubungkan antara yang lingkaran di dalam ke lingkaran depannya. Nah, karena ini objek ini adalah terhubung ya, yang atasnya juga. Oke, selesai. Nah, itulah tadi bagaimana cara menggambar benda-benda yang kombinasi antara benda yang sifatnya kubistis dan silindris. Mudah-mudahan menjadi mudah. Demikianlah tadi bagaimana teknik menggambar perspektif benda kombinasi antara benda yang sifatnya kubistis dan silindris. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.